507 West. Patient in critical condition. Code blue. I'll be right back. 507 West. Patient. Breathe. We are going home! Hai para maniak film, balik lagi sama gue di channel Up Media. Konten kali ini gue akan rekap alur cerita film Run yang dirilis tahun 2020. Film Run menjadi salah satu film menarik yang wajib kalian tonton. Film dengan genre horror thriller menceritakan tentang sesuatu yang tidak wajar tentang hubungan Chloe dan ibunya Diane. Diane telah membesarkan putrinya dalam isolasi, mengontrol setiap gerakan sejak lahir, dan ada rahasia yang baru disadari oleh Chloe dari ibunya. Cerita diawali dengan seorang wanita bernama Diane Sherman melahirkan seorang putri prematur yang kemudian dia lihat terbaring di inkubator dikelilingi oleh staf rumah sakit. Kemudian scene menunjukkan berbagai penyakit yang dialami putrinya, aritmia, hemokromatosis, asma, diabetes, dan bahkan kelumpuhan. Ih, ngeri, masih kecil, ya Allah, kasihan. 17 tahun kemudian di Pasco, Washington, Diane menjalani kehidupan yang tenang bersama putrinya yang sekarang sudah remaja, Chloe. Karena keadaan kelahirannya, Chloe menggunakan kursi roda, rutin minum berbagai obat, hanya makan makanan organik, disekolahkan di rumah oleh ibunya, dan membawa inhaler untuk asmanya. Dia saat ini sedang menunggu surat penerimaan universitas, tetapi Diane berulang kali menghentikannya untuk melihat surat itu. Suatu pagi, Chloe mendapati sebotol pil hijau yang disembunyikan dalam kaleng coklat. Chloe lalu memeriksa botolnya dan mendapati label apotek dengan namanya menutupi nama Diane. Dia berusaha untuk mencari nama obatnya, yaitu Trigoxin. Dikarenakan rumahnya tidak mempunyai koneksi internet, dia menghubungi orang asing dari kamar tidur ibunya yang mempunyai satu-satunya telepon yang berfungsi, dan juga memintanya agar mencari obat itu. Pria itu mengatakan padanya itu adalah obat jantung, dan juga obat jantung itu berwarna merah, bukan hijau yang dimiliki Chloe. Chloe meminta ibunya membawanya ke bioskop. Selama film, sambil berpura-pura pergi menuju ke kamar mandi, dia bergegas menuju ke apotek di seberang jalan. Pada awalnya, apoteker itu menolak memberitahu dia. Chloe akhirnya menipunya untuk mengungkapkan bahwa itu pelemas yang disebut lidocaine, yang hanya dikonsumsi untuk anjing. Chloe bertanya apa yang akan terjadi jika manusia meminum obat tersebut. Apoteker memberitahunya bahwa obat ini bisa membuat kaki seseorang mati rasa. Chloe segera mengalami hiperventilasi saat Diane tiba-tiba berlari masuk. Dia pun diam-diam membius putrinya dan kemudian membawanya pulang. Chloe bangun di tempat tidurnya dan mendapati pintunya terkunci dan juga dirantai. Sementara itu, Diane keluar menjalankan tugas. Menyadari dia sendirian di rumah, Chloe lalu menyeret dirinya ke atap. Pada akhirnya berjalan ke kamar tidur ibunya dan juga memecahkan jendela dengan solder dan air. Sementara Chloe mengalami serangan asma, ia bergegas ke kamarnya untuk mengambil inhalernya. Dia berusaha menggunakan tangga kursi roda otomatisnya untuk segera turun. Namun Diane telah memotong kabel listriknya. Chloe terpaksa melemparkan kursi rodanya menuju ke bawah tangga, dan tidak sengaja ia pun terjatuh juga. Chloe mengalami luka ringan, namun dia dapat menggerakkan salah satu jari kakinya. Di jalan, dia pun melihat truk surat dan segera bergegas menghentikannya. Dia menjelaskan apa yang telah ibunya lakukan terhadap dirinya. Tak lama Diane melintasi jalan itu juga, melihat Chloe dan kemudian berhenti. Sopir memberitahu kepada Diane bahwa dia tidak bisa membiarkannya membawa Chloe.
Dan juga Clue memberitahu tukang pos bahwa dia ingin pergi menuju polisi. Saat dia menutup van untuk membawa Clue menuju ke kantor polisi, Diana menyuntiknya dengan obat penenang. Clue pun dibuat pingsan juga. Dan ketika dia bangun, dia berada di ruang bawah tanah rumahnya dengan kursi rodanya yang dirantai ke tiang. Di ruang bawah tanah, dia mendapati semua surat penerimaan perguruan tinggi dan sertifikat kematian seorang gadis bernama Clue yang meninggal 2 jam usai kelahirannya. Dan artikel mengenai pasangan yang bayi mereka telah dicuri dari rumah sakit yang sama. Clue melihat foto dirinya saat balita yang bisa berjalan. Lalu Diana masuk. Clue menuduhnya sengaja membuatnya sakit dan juga membicarakan semua kebenaran tentangnya. Bahwa Clue bukanlah anak kandung dari Diana, melainkan Clue diculik sejak ia lahir. Diana bersikeras semua yang dia lakukan untuk membantu dan juga melindungi Clue. Sambil mengisi jarum suntik dengan thinner, Diana mengatakan hal ini akan membuatnya lupa. Clue mencoba merangkak pergi dan juga mengunci diri di lemari, namun dengan cepat menyadari bahwa Diana tidak akan membiarkannya. Clue lalu meminum sebotol organofosfat. Jika tertelan, mau tidak mau harus dibawa ke rumah sakit. Clue kemudian terbangun di ranjang rumah sakit, tidak bisa bergerak ataupun berbicara. Diana yang mengawasi dari jendela, dia bersikeras agar putrinya dipulangkan. Namun para dokter menolak usai mengetahui bahwa Diana telah berganti dokter utama lebih dari 12 kali dalam 6 tahun terakhir ini. Clue memberi syarat pada seorang perawat yang membawakan dia pena dan kertas. Tiba-tiba peringatan kode biru menyala. Perawat itu harus bergegas keluar. Tak lama Diana menyelinap masuk dan kemudian mengikat Clue ke kursi roda untuk kabur. Perawat melihat tempat tidur kosong, lalu bergegas memperingatkan keamanan rumah sakit. Diana yang panik kemudian mengeluarkan pistol dan berusaha mencari jalan keluar. Namun Clue mampu menggerakkan jarinya dan juga menahan kursi di tempatnya sehingga Diana tidak mampu menggerakkannya. Diana memohon kepada putrinya untuk pulang bersamanya. Namun Clue dengan tegas menjawab dia tidak membutuhkannya lagi. Diana lalu ditembak di lengan oleh penjaga keamanan, mengakibatkan dia jatuh dari tangga. Clue dewasa pergi menuju ke lembaga permasyarakatan. Meskipun dia masih mengandalkan kursi roda, dia kini bisa berjalan jarak pendek dengan memanfaatkan tongkat. Dia mengunjungi seseorang saat di bangsal rumah sakit, yaitu Diana, dan berbicara mengenai suaminya, anak-anak, dan juga pekerjaannya yang luar biasa. Clue mengeluarkan 3 pil trigoksin yang dibungkus dengan plastik yang dia sembunyikan di bawah lidahnya, dan juga memberitahu Diana bahwa dia masih mencintai dia sebelum memintanya untuk membuka lebar mulutnya. Dan film pun selesai. Oke, untuk kalian yang punya rekomendasi film dan ingin kita rekap alur ceritanya, bisa taruh di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel ini ya agar terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya. See you!